Selamat malam, nama saya Dika Samuel Duha dengan NIM 2222376171 dari Prodi Komputer Akuntansi. Pada kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mata kuliah Organisasi Komputer mengenai fetch dan interrupt serta memori. Fungsi siklus fetch dan eksekusi. Terdapat dua tahapan untuk memproses suatu instruksi. Yang pertama, mengambil instruksi. Fetch instruksi adalah operasi umum bagi setiap instruksi dan terdiri dari pembacaan instruksi dari suatu lokasi di dalam memori. Yang kedua yaitu mengeksekusi instruksi tersebut. Eksekusi instruksi dapat melibatkan sejumlah operasi dan tergantung pada sifat-sifat. Terdapat 6 cara untuk mengeksekusi program, yaitu 3 siklus fetch dan 3 siklus eksekusi. Yang pertama, program kantor atau PC berisi 300 alamat dalam instruksi pertama. Kemudian, alamat ini dimuatkan ke dalam instruction register atau IR. Yang kedua, 4 byte pertama di dalam IR mengindikasikan bahwa akumulator TSC akan dimatikan. 12 byte sisanya menentukan alamat dan memori, yaitu 940. Yang ketiga, PC dinaikkan nilainya dan instruksi berikutnya akan diambil. Yang keempat, isi AC yang lama dan isi lokasi 941 ditambahkan dan hasilnya disimpan di dalam AC. 5. PC dinaikkan nilainya, instruksi berikutnya akan diambil. Yang keenam, isi AC akan disimpan pada lokasi 941. OP kode register CPU. Untuk memudahkan pemahaman alur proses, berikut OP kode register CPU internal. 1.0001 yaitu muatan AC dari memori. 2.0010 simpan AC ke memori. 3.0101 tambahkan AC dari memori. Fungsi interrupt. Fungsi interrupt adalah mekanisme pengertian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul 1 atau 0 maupun memori. Basis sel memori. Sel memori mempunyai 3 terminal fungsi yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select berfungsi memilih operasi tulis atau baca. Untuk penulisan, terminal lainnya menyediakan sinyal listrik yang mengset keadaan sel bernilai 1 atau 0. Untuk operasi pembacaan, terminal ini digunakan sebagai keluaran. Sistem memori. Sistem memori adalah komponen-komponen elektronik yang menyimpan perintah-perintah yang menunggu untuk dieksekusi oleh prosesor data yang diperlukan oleh instruksi atau perintah tersebut dan hasil-hasil dari data yang diproses atau informasi. Memori biasa terdiri dari atas satu chip atau beberapa papan sirkuit lainnya. Di dalam data yang diproses oleh komputer, sebenarnya masih tersimpan dalam memori dan prosesor. Satu kali data tersimpan di dalam memori komputer, maka data tersebut akan tetap tinggal di situ selamanya. Terdapat 7 karakteristik sistem memori. Yang pertama itu lokasi, 2 kapasitas, 3 sistem transfer, 4 kinerja, 5 metode akses, 6 tipe fisik, 7 karakter fisik. Lokasi memori. Terdapat 3 lokasi memori, yaitu yang pertama, memori lokal atau sering disebut dengan register built-in berada di dalam CPU. Yang kedua, memori internal atau sering disebut juga memori primer atau memori utama berada di luar CPU dan bersifat internal pada sistem komputer. Yang ketiga, memori eksternal atau sering disebut juga memori sekunder bersifat eksternal dan berada di luar CPU. Kapasitas memori. Terdapat 3 kapasitas memori. Yang pertama, kapasitas register dinyatakan dalam bit. Kedua, kapasitas memori internal dinyatakan dalam bentuk byte atau 1 byte sama dengan 8 bit atau word. 3. Kapasitas memori eksternal dinyatakan dalam byte. Lalu, terdapat juga satuan transfer. Terdapat 2 satuan transfer, yaitu yang pertama, memori internal. Satuan transfer merupakan jumlah bit yang dibaca atau ditulis ke dalam memori pada satu saat. 2. Memori eksternal. Data ditransfer dalam jumlah yang jauh lebih besar dari word yang dikenal dengan blok. Kinerja memori. Terdapat 3 kinerja memori. Yang pertama, access time. Bagi RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Bagi non-RAM, waktu akses adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan mekanisme baca tulis pada lokasi tertentu. 2. Cycle time. Waktu akses ditambah dengan waktu transient hingga sinyal hilang dari satuan sinyal untuk menghasilkan kembali data bila data yang dibaca secara eksklusif. 3. Transfer rate merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori
atau di tanpa the unit memory. Metode akses memori. Terdapat 4 metode akses memori. Yang pertama, sequential access. Diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut record, dibuat dalam bentuk urutan linear yang spesifik. 2. Direct access. Menggunakan shared read atau write mekanis, tetapi setiap blok dan blok memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. 3. Random access. Dapat dipilih secara random waktu mengakses lokasi tidak tergantung pada urutan akses sebelumnya dan bersifat konstan. 4. Associative access. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan bukan berdasarkan alamatnya. Lalu ada tipe fisik memori. Terdapat 2 tipe fisik memori. Yang pertama, memori semikonduktor. Memori ini memakai teknologi LSI atau VLI. 2. Memori permukaan magnetik. Banyak digunakan untuk memori eksternal. Lalu selanjutnya ada karakteristik fisik memori. Terdapat 2 karakteristik fisik memori. Yang pertama, volatile dan non-volatile. Pada memori volatile, informasi akan hilang bila listrik dimatikan. 2. Erasable dan non-erasable. Erasable artinya isi memori dapat dihapus dan diganti dengan informasi lainnya. ROM dan RAM. Yang pertama, ROM. ROM atau read-only memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi untuk menyimpan berbagai program yang ada pada komputer tersebut. ROM biasanya menyimpan file-file seperti musik, film, gambar, dan file lainnya. 2. RAM atau Random Access Memory adalah sebuah ruang atau memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara program komputer yang sedang berjalan. RAM biasanya berisi instruksi program khusus yang bisa digunakan pemakai untuk memanfaatkan komputer secara maksimal. Berikut merupakan contoh-contoh bentuk-bentuk RAM atau ROM atau memori. Sekian presentasi saya pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton.